Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin saya Agnes Karisha. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Nah, bisnis model ini adanya bisnis model ini juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Nah, menurut Beplans, secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan, serta metode pembayaran dari pelanggan. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa bisnis model sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan, bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini, sebab permintaan pasar dan persaingan bisnis akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, komponen dari dalam bisnis model ini yaitu sejatinya model bisnis ini hadir dalam berbagai bentuk, jenis, dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, masing-masing bisnis model umumnya adalah suatu strategi dengan kumpulan komponen yang serupa. Komponen-komponen ini pun sifatnya cukup penting, sebab kamu tidak akan memiliki cara pasti untuk menghasilkan pendapatan tanpa komponen tersebut. Nah, memangnya apa saja komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model? Sesuai ujaran NerdWallet, yang pertama yaitu value proposition, yaitu fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Yang kedua yaitu target market, maksudnya sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik pada produk. Yang ketiga, competitive advantage, atau fitur unik atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Selanjutnya yaitu cost structure, daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini memengaruhi penetapan harga. Next, yaitu key metrics, yaitu elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Selanjutnya yaitu resource atau aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga problem and solution, masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan bermaksud untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada revenue model, yaitu kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang layak untuk dikejar. Next, revenue streams, berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya profit margin, yaitu jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat bisnis plan. Bisnis model yang bagus tentu akan mendatangkan profit yang besar bagi satu bisnis. Pasalnya, selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Nah, berikut ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama, unggul dari kompetitor. Menurut small business, manfaat dari bisnis model adalah dapat membuatmu unggul dari kompetitor. Terlebih, apabila model bisnis yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya, kamu menerapkan bisnis online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hari ini tentu akan menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memiliki hal tersebut. Nah, yang kedua, menarik perhatian investor. Maksudnya bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk
memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau sudah lama, asal kamu mempunyai model bisnis yang mendapatkan profit banyak, investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Nah, yang ketiga yaitu manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat mengatur keuangan dengan baik, sebab kebanyakan bisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan, sehingga tidak bertahan lama. Selanjutnya kita masuk kepada bisnis model canvas atau disebut juga dengan bisnis model canvas adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam satu halaman saja. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dibanding bentuk rencana bisnis pada umumnya yang biasanya ditulis dalam berlembar-lembar dokumen. Nah, oleh karena itu, tak heran jika bisnis model canvas adalah model rancangan bisnis pilihan berbagai startup. Meskipun lebih ringkas, namun tiap lembarnya harus memuat beberapa elemen pendukung. Dengan demikian, penyajiannya akan mengalir dari komponen satu ke yang lain hingga selesai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada elemen dalam bisnis model canvas. Seperti yang telah saya jelaskan sedikit tadi, bisnis model canvas adalah rancangan bisnis yang terdiri dari beberapa elemen. Nah, berikut ini penjabaran lebih lanjutnya mengenai hal tersebut. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment bisnis model canvas adalah salah satu elemen guna menentukan siapa pembeli, target pasar, segmen mana yang cocok dengan produk Anda. Nah, nantinya kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Selain itu, hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam merancang customer segment bisnis model canvas adalah yang pertama, customer gain, yakni apa manfaat yang ingin konsumen dapatkan dari produk Anda. Nah, yang kedua, customer pain, yakni resiko dan apa yang ditakutkan oleh konsumen ketika menggunakan layanan Anda. Yang ketiga, customer job, yaitu berupa hal-hal yang ingin dicapai konsumen, masalah dan kebutuhan mereka, serta bagaimana produk kita dapat mengatasi hal tersebut. Yang kedua, selanjutnya elemen tersebut adalah channels atau saluran. Channels bisnis model canvas adalah media atau saluran yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, media sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, revenue streams. Revenue stream bisnis model canvas adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis kita. Misalnya, selain dari penjualan produk, pemberian membership atau metode upgrade menjadi premium user merupakan beberapa cara untuk meningkatkan revenue. Yang keempat, key resource. Key resource bisnis model canvas adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Nah, elemen ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kekayaan intelektual meliputi paten, merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Yang kedua, fisik, misalnya komputer, mesin, kendaraan, dan gedung. Yang ketiga, keuangan meliputi kas, saldo tunai, kredit, piutang, dan sebagainya. Nah, dan yang keempat, SDM, yakni para pekerja. Elemen yang kelima yaitu key partnership, adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Yang keenam, cost structure. Cost structure bisnis model canvas adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Tetapkan perkiraan mulai dari nominal terbesar hingga terkecil di tiap elemennya. Kemudian berikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan efektif, dan jangan lupa kita juga perlu membuat pembukaan dan laporan keuangannya. Nah, yang ketujuh, key activities. Bisnis model canvas adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis kita lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Saran perancangannya, yang pertama yaitu cara pendistribusian produk. Yang kedua, aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen puas. Dan yang ketiga, seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis Anda.
dalam bisnis yang kita buat. Nah, elemen yang ke-8 itu customer relationship, yaitu setelah mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antara bisnis kita dengan pelanggan. Yang ke-9 yaitu value proposition. Maaf ya teman-teman, saya agak bersedikit. Yang ke-9 yaitu value proposition. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang bisnis modal kanvas ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.